Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frenika Adiarasta. Saya dari kelas KPI 3. Saya ingin menjawab pertanyaan untuk menjawab ujian komprehensif. Yang pertama adalah aktivitas dakwah. Aktivitas dakwah berawal dari ketika Rasulullah SAW menerima tugas sederhana, yakni walaupun hanya satu ayat. Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, balighu anni walau ayah. Dari hadis tersebut, pesannya yaitu untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Seseorang harus mau memahami bahwa dakwah adalah kewajiban seorang muslim. Pemahaman dari tersebut adalah jika ia dipahami sebagai perintah Nabi Muhammad SAW untuk mendorong kaum muslimin bergiat dalam dakwah, paling tidak untuk saling mengajarkan apa yang kita pahami mengenai firman Allah kepada mereka yang belum tahu, tapi sesungguhnya penyampaian itu tidak boleh sembarangan, karena seseorang memerlukan pemahaman yang mendekati benar, dan kewajiban berdakwah adalah kewajiban dan tanggung jawab bagi seorang muslim, bukan hanya kewajiban para ustadz saja. Pertanyaan yang kedua yaitu rasionalisasi rukun Islam zakat. Nah, berdasarkan Al-Quran dan hadis, Al-Quran itu yang mendukung untuk kewajiban zakat adalah terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103, dan dapat disimpulkan bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua umat muslim. Rasionalisasi zakat sebagai rukun Islam yaitu yang pertama, menjaga solidaritas sosial. Zakat itu menjadi sarana untuk memastikan keberlangsungan dan berkesinambungan kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Dengan memberikan zakat, umat muslim saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Untuk yang kedua yaitu menjaga keseimbangan ekonomi. Zakat membantu mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin dengan cara mendistribusikan kekayaan secara adil. Dengan demikian, zakat dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi umat muslim. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran keagamaan. Kewajiban membayar zakat adalah salah satu bentuk pengabdian kepada Allah dan pengakuan terhadap kepemilikannya atas segala rezeki. Yang ketiga, surat An-Nisa itu ayat 6 dalam peran sebagai dai. Surat An-Nisa berbicara tentang kewajiban kita sebagai umat muslim memastikan keadilan dalam memberikan harta kepada anak-anak yang menjadi tanggungan. Nah, sebagai diri sendiri, relevansi ayat ini dapat diinterpretasikan sebagai pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat agar hidup sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai dai, peran kita adalah untuk menegaskan keadilan dan norma-norma agama dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan yang pertanyaan keempat, bentuk dan aliran Islam di Indonesia saat ini. Di Indonesia saat ini terdapat berbagai aliran Islam yang memiliki ciri khas dan pandangan keagamaan yang berbeda. Ada beberapa aliran Islam di Indonesia, di antaranya yaitu ada NU yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Aliran ini merupakan dua aliran besar di Indonesia yang menganut aliran Sunni. Mereka itu memiliki pemahaman dan praktik keagamaan yang berbeda. Dalam beberapa hal,
terutama terkait tradisi dan pendekatan dalam menyesuaikan Islam dengan konteks lokal. Nah, pertanyaan yang kelima yaitu contoh kegiatan yang berkaitan dengan firman Allah tentang akhir zaman. Yang pertama, membangun institusi pendidikan dan sosial yang berfokus pada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Yang kedua, yaitu menggalang kegiatan sosial atau bantuan kemanusiaan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Dan yang ketiga, menyebarkan dakwah dan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat sebagai upaya menegakkan kebaikan dan kebenaran. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan yang keenam adalah yang pertama, kita harus baca niat. Niatnya yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardu kifayah imama ma'muma lillahi ta'ala. Yang Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Yang kedua, takbir kedua yaitu membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina maulana Muhammad. Allahu Akbar. Takbir ketiga yaitu membaca doa untuk jenazah laki-laki. Doanya yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Dan yang takbir keempat yaitu membaca doa Allahumma la tahrimna hijrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu hukum bacaan di dalam surat Quran, di dalam surat Al-Fajr. Yang pertama ada alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf fa, dibaca secara jelas. Yang kedua yaitu qalqalah sugro karena huruf qalqalah jim berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Dan yang ketiga yaitu ada mat asli atau mat tabi'i karena huruf ya berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasydid. Yang kedua, cara membacanya panjang dua harokat. Yang keempat, izhar atau izhar halki yaitu sekarena huruf lam berharokat kasrah tanwin bertemu huruf ain, dibaca jelas tidak berdengung sama sekali. Yang kelima yaitu alif lam syamsiyah karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiyah shin, dibaca idgham yaitu masuk ke huruf shin. Yang kedelapan yaitu membaca surat Al-Alaq, Al-Ma'un dan Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu niat
dan praktik tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum malis tiba hati sholati lillahi ta'ala. Yang pertama, menyiapkan debu atau temukan tanah debu, lalu dibersihkan, menghadap kiblat, mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sambil meletakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari dan tangan dirapatkan. Kemudian menepuk kedua punggung supaya debunya tidak terlalu menempel. Selanjutnya mengusap kedua telapak tangan pada seluruh wajah, disertai dengan niat tayamum dalam hati. Nama itu tayamuma listibakati sholati lillahi ta'ala. Yang selanjutnya, meletakkan kembali telapak tangan pada debu sambil jari-jari direnggangkan. Pastikan tidak memakai aksesoris atau jenis apapun. Kemudian menempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan. Ujung jari dari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Setelah itu, usap telapak tangan kiri punggung ke lengan kanan sampai ke bagian siku, lalu kebalikan. Setelah itu, telapak tangan kiri ke lengan telapak tangan kanan sampai siku dan balikan hingga pergelangan. Usap bagian jempol kiri ke jempol kanan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.